أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini terasa sangat cepat sekali. Belum lama kita berbicara tentang kurban ya, Pak Suarsa. Berbicara tentang kalau beri hewan kurban jangan nawar turun, kalau bisa nawar naik. Ini selalu saya ajarkan. Dan Masya Allah, rupanya kalau saya tanya kepada para pedagang ternak di perkotaan, sekarang sedang sulit katanya. Biasa laku sekian puluh, sekarang hanya sekian belas katanya kan itu. Sampai hari ini teh. Insya Allah sesuatu yang berat dari sisi perekonomian. Tetapi ada hal yang menjadi jawaban buat saya dengan Idul Adha ini, menyembelih hewan kurban ini. Jawaban atas pertanyaan, benarkah para sahabat mencintai Rasul lebih daripada keluarganya, mencintai Rasul lebih daripada mencintai anak-anaknya, sampai berani mengorbankan anak begitu saja demi Rasulullah SAW. Masya Allah. Dulu saya nggak percaya. Setelah saya coba cerita tentang penyembelihan Ismail, ini sudah menjadi cerita bertahun-tahun. Bahkan dari sejak saya mulai bisa mendengar cerita tentang Nabi Ismail ini luar biasa sekali. Itu. Nah jadi subhanallah, anak itu dikorbankan dan anaknya adalah Nabi. Nabi Ibrahim tahu bahwa Ismail itu Nabi. Subhanallah. Kemudian diserahkan kepada Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Oh ternyata para sahabat Rasulullah kalau mengorbankan keluarganya yang dalam tanda petik bukan Nabi, juga bukan satu-satunya, dan tidak di wilayah yang sangat sepi. Nabi Ibrahim itu sepi waktu itu, belum seramai zaman Rasulullah SAW di Mekah. Itu mereka mereka berani mengorbankan keluarganya demi mencintai Rasulullah SAW. Masya Allah. Sekarang saya paham bahwa Nabi Ibrahim bukan tidak berat, cukup berat, tapi tidak lebih berat dari Siti Hajar. Siti Hajar diminta anaknya untuk dipotong. Itu berat karena itu pengalaman kedua setelah pengorbanan yang pertama dari Siti Hajar, disimpan di tempat yang gersang di Mekah, di tempat yang tandus di Mekah. Kemudian berangkat saja, Nabi Ibrahim begitu saja berangkat, meninggalkan Hajar, sampai Siti Hajar memanggil suaminya dengan bahasa dan suara yang paling menyentuh. Tapi tetap Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang sampai Siti Hajar menyebut nama Allah. Apakah betul ini panggilan dari Allah? Perintah Allah. Nabi Ibrahim kaget mendengar nama Allah disebut oleh istrinya. Ketika istrinya dalam keadaan musyrik saja, musyrik itu seperti apa? Takut ditinggal di Mekah sendiri bersama anaknya saja. Takut lapar karena tidak ada bekal. Takut haus karena tidak ada air. Nabi Ibrahim tidak menoleh ketika istrinya masih takut oleh hal-hal itu. Coba bayangkan Bu Yanti, seorang suami, subhanallah, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang begitu ketakutan berdiam di sebuah tempat yang dia mungkin belum kenal binatang buas apa yang ada di sana. Nabi Ibrahim meninggalkannya dengan keyakinan bahwa Allah
Ini adalah perintah Allah dan Allah pasti akan menjaganya. Sepanjang ada kata-kata takut atau suasana atau bahasa atau suara yang takut seperti itu, Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi, sahabat, subhanallah, ketika Siti Hajar hadir imannya, ini Ustadz Yaman dalam perspektif pikir saya ini, ketika hadir imannya, langsung Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Subhanallah, Nabi Ibrahim berbalik menatap Hajar. Benar, ini perintah Allah. Kalau memang ini betul perintah Allah, silakan. Tumbuh pada Siti Hajar satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Keyakinan yang besar sekali yang saat ini banyak sekali kita yang takut menghadapi itu. Apakah Allah akan zalim kepada hambanya? Di sini ada ada seorang jamaah yang pernah sakit di kepalanya, ada tumor ya, dan dengan keyakinan kepada Allah akhirnya sembuh ya, Bu. Ibu-ibu tuh unggah-unggah ibunya itu akhirnya sembuh. Keyakinan Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan, Allah pemilik badan ini, Allah yang akan mengambil tumornya. Subhanallah, sama sekali tidak ada khawatir. Sekarang lincah lagi aja seperti dulu. Itu yang saya suka betul. Nah, jadi jemaah sahabat rahimakumullah, ketika keyakinan itu hadir pada diri kita dan mengalahkan semua rasa takut pada badan kita, pada jiwa kita, maka keyakinan itu akan memberikan kekuatan seperti kekuatan yang hadir pada Siti Hajar ketika yakin bahwa Ibrahim suaminya meninggalkan dirinya adalah perintah Allah dan tidak mungkin, keyakinan ini yang harus ada, tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Itu. Coba kalau di sini semua ibu ini mengerti ya, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Terus ibu ini disakiti oleh pasangannya, kira-kira akan nangis nggak? Saya yakin tidak akan nangis, tidak akan marah, tidak akan protes kepada apa yang sudah Allah berikan karena keyakinan Allah tidak mungkin zalim. Sebut saja rasa sakit itu karena ada pelakor kata orang ya. Hmm. Padahal nggak ada pelakor. Yang ada P-nya bukan perebut, tapi penyelamat laki orang. Bukan perebut laki orang. Penyelamat, diselamatkan orang. Ketika ada orang yang mengambil, maka dia akan yakin betul dengan keyakinan bahwa Allah nggak mungkin jahat. Allah nggak mungkin zalim. Dari situ saja Siti Hajar bisa tentram tinggal di lembah baka, lembah tandus tanpa air, bahkan tidak ada selembar rumput pun. Itu luar biasa. Ini yang saya garis bawahi dari Siti Hajar. Diminta anak yang sematawayang, yang membuat Bani Israel sampai hari ini cemburu kepada Bani Ismail, ya. Bani Bani Israel tuh anak cucu Yakub, anak dari Ishak. Nah, marah Bani Israel kepada kenapa Allah memilih Ismail yang dikorbankan. Kenapa Allah menempatkan Ismail justru di tempat yang paling mulia di Mekah. Kecemburuan ini yang membuat Bani Israel menganggap bahwa eh, orang Islam harus habis. Bagaimana cara menghabisi orang Islam? Oh, sederhana sekali. Dibombardir seperti di Gaza. Dihancurkan semuanya. Ada yang lebih sistematis aki asuhan umat Islam dihancurkan. Dengan apa? Moderasi beragama. Dianggap kita agama teh harus moderat, harus dianggap sama. Sampai banyak spanduk-spanduk demi kedamaian, jangan ada perselisihan dalam urusan agama. Orang Islam sudah dari dulu tidak pernah menyelisih agama lain. Haram hukumnya bagi kita menghina agama lain. Haram itu umat Islam menghina agama lain. Tapi terus digembar-gemborkan agar umat Islam
tidak mencintai Rasulullah SAW. Dibuatlah moderasi beragama dengan alasan toleransi. Begini, saya punya istri. Istri saya cintai. Terus tiba-tiba eh, Ustadz Ahmad meminta saya, tolong pelajari istri saya. Waduh, itu Kang Suluan atau Damang Kang Suluan. Kang Suluan meminta saya, tolong pelajari istri saya. Oh nggak mau, saya sudah punya istri. Nggak apa-apa, supaya tahu aja tentang istri saya. Nggak. Saya nggak mau belajar tentang istri Kang Suluan. Nggak apa-apa, sebagai pembanding saja. Nah, saya pelajari tentang istrinya Kang Suluan. Kalau ada sedikit saja rasa suka, rasa kagum terhadap istrinya Kang Suluan, meskipun tidak plek jatuh cinta, karena sudah saya pelajari, kira-kira rasa cinta saya kepada istri saya turun nggak sih? Turun, iya kan? Saya Muslim, sudah saya cintai Islam. Terus saya belajar agama lain dengan cara saya masuk ke gereja. Terus ada lagi dipancing oleh biksu masuk ke masjid. Tuh biksu aja mau, masa umat Islam nggak mau kan gitu? Kan itu nate. Kalau saya sudah mulai belajar tentang istrinya Kang Sulwan dan ternyata istrinya Kang Sulwan hebat. Tapi tetap saya mencintai istri saya. Apa yang terjadi? Rasa cinta saya kepada istri turun. Turun terus. Rasa cinta kita kepada Islam turun. Karena apa? Kita sudah menganggap agama yang lain itu bagus juga gitu kan. Setelah itu umat Islam gampang dikepluk. Plak, hancur. Sudah terbukti, sudah semua negara yang mayoritas penduduknya umat Islam sekarang sedang rubuh. Semuanya, hampir semua ya, dipimpin oleh para pemimpin yang tidak memiliki pendirian Islam. Tidak semua. Karena apa? Itu program toleransi. Masya Allah. Bagaimana dengan program toleransi itu kita bisa memiliki keyakinan sekuat Nabi Ibrahim, setangguh Siti Hajar. Bayangkan, Siti Hajar sendiri ketika menyusui ASINya habis. Masya Allah Sarifah. Ketika Sitinya habis, ASINya habis. Itu luar biasa itu. Beliau meminta kepada Allah dengan lari-lari sofa marwah sampai 7 kali Bu Hani. 7 kali itu adalah bukan karena tertipu oleh Fata Morgana. Itu Pak Rusli. Ustaz Hasim bukan dia. Siti Hajar ningali ka ditu aya cai lari, ningali ke sini ada air lari. Kejar-kejar Fata Morgana. Kalau 7 kali mengejar-ngejar Fata Morgana, artinya nenek moyang Nabi Muhammad bodoh, ya kan? Itu bukan 7 kali tertipu oleh Fata Morgana, Kang Sukmana. Tapi beliau mungkin dalam hatinya mengatakan, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk ikhtiar memohon kepadamu ya Allah rizki. Lari-lari Safa Marwah sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah pasti akan membalas ini semua. Betul, hadir air zam-zam, naik ke bukit, kemudian berteriak Siti Hajar, Zumi, Zumi, ngumpul, ngumpul. Waduh, so Kang Sulwan dapat uang 3 triliun. Berani nggak naik ke loteng kemudian berteriak, ngumpul, ngumpul, bagi-bagi uang. Hmm, nyumput pasti aja. Dan Siti Hajar, ini juga Mas Eko, Siti Hajar tidak tahu debitnya seberapa banyak dan berapa lama air ini akan ada. Nggak tahu itu. Beliau bukan petugas dari PDAM, ya kan? Beliau tidak mengerti tentang berapa debit air itu banyaknya dan berapa lama dia akan mengalir. Tapi tetap kebahagiaan seorang beriman, catat, kebahagiaan seorang beriman tidak dipeluk sendiri. Kebahagiaan seorang beriman selalu saja disebarkan kepada yang lain. Naik ke bukit, berteriak, Zumi, Zumi, ngumpul, ngumpul, ngumpul. Masya Allah, kumpul semua. Itu burung-burung, binatang-binatang kumpul di situ. Sampai Kang Iqbal,
siapa itu para kafilah yang lewat melihat ada kumpulan burung di sebuah tempat, akhirnya dia mengarah ke tempat yang ada burung itu karena setiap ada binatang yang ngumpul pasti ada air di sana. Betul, itu yang luar biasa dari Siti Hajar. Pertama, yakin Allah tidak zolim. Kalau kita memiliki niat ibadah, bereng. Mungkin di antara sahabat sekarang ada yang ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya. Kuliah, jangan kuliah, jangan kuliah, jangan itu kan. Sementara saya nggak punya uang misalnya. Ini akan saya sampaikan. Sakolakeun, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Satu hal. Yang kedua, zaman mereka besar dan zaman mereka dewasa nanti tantangannya akan sangat berat. Kalau mereka tidak sekolah. Kemudian sekolah juga harus ikut berorganisasi. Ya, Kang Mas Bambang harus ikut berorganisasi juga di berbagai organisasi kampus. Supaya apa? Wawasannya luas. Supaya hadir bijaksananya. Dan mampu menemukan cara-cara yang benar dalam mengambil keputusan dalam hidup. Tapi saya nggak punya uang, alah, percaya nggak punya uang. Kita jangan pernah, di sini ada miliarder, ya Bu Enden, di sini ada miliarder, ada yang saya kenal ini. Tapi saya yakin, meskipun dia miliarder, dia nggak punya uang. Karena pemiliknya adalah Allah. Ya, pemiliknya adalah Allah. Ada mungkin teman kita punya uang banyak, tapi tidak mau berhaji. Kenapa tidak mau berhaji? Alasannya lawan ngebengarkeun Arab. Tah eta Kang Aziz, ada yang begitu Kang Aziz Taufik Hirzi, Kang Doktor ini, Masya Allah. Nah, tetap rezekinya, hartanya milik Allah. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, jangan berpikir tentang bagaimana dari mana biayanya. Mungkin kita sama ya, Bu Andalia. Andalia? Oh enggak, saya Ida katanya. Panditanya Andalia, bukan. Bunda Restu, saya Lia. Jadi nu mana itu? Ida atau Lia? Nah, siap. Nah, ketika sebelum kita menyekolahkan anak, ini lagi musim sekolah-sekolahan sekarang. Pada masukin sekolah. Dekatkan diri kita dulu kepada Allah. Setelah dekat dengan Allah, bismillah ya. Masukkan. Sudah masuk, baru kita berlindung kepada Allah dan terus ibadah kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, dan Allah ridho, pasti Allah berikan rezekinya, itu pasti. Apakah kita tidak beriman kepada kejadian yang menimpa, yang terjadi pada pribadi siapa? Maryam. Seorang sosok soleha yang tidak meminta apapun di dunia ini, tapi Allah memberinya. Sampai ketika Zakaria datang ke mihrabnya, Zakaria terkejut karena ada makanan di sekitar Maryam, sampai Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini semua? Maryam menjawab, "Min indillah." Ini dari sisi Allah. Masya Allah, coba. Dari sisi Allah itu. Keyakinan yang Maryam miliki, seyogianya juga menjadi keyakinan kita. Pertanyaannya, apakah Maryam kerja waktu itu? Enggak. Apakah Maryam berbuat mencari sesuatu waktu itu? Enggak. Terus ada pertanyaan yang melemahkan keimanan. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin Allah tiba-tiba menurunkan uang sakarung gitu kan. Ya, Ipe, enggak mungkin. Menurut saya mungkin Allah menurunkan uang pluk di depan kita satu karung. Mungkin. Tapi Allah juga mungkin berhitung. Kira-kira kuat nggak mental kita kalau tiba-tiba dapat uang seperti itu? Iya kan? Kalau kira-kira nggak kuat, Allah tidak akan zolim, tidak akan diberi dengan cara seperti itu. Tapi mungkin itu terjadi. Dengan pernah berkata, nggak mungkin Allah nurunin uang sekarung. Hei, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Kecuali hal-hal buruk. Kan itu. Gitu. Jadi kita kita simak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Yaman. Ini Al-Ustadz Ahmad Yaman ini seangkatan dengan Ustadz Dedi Haryadi, seangkatan juga dengan Ustadz Yusuf Burhanuddin, sama-sama di Mesir mereka. Nggak tahu hasilnya beda-beda, Ustadz Yusuf begitu, Ustadz Yaman begini, Ustadz Dedi begitu. Kan itu ya. Tapi semuanya ini juara yang membuat saya tentram, Kang Ian, Bu Dele, Kang Aus.
Saya tentram kalau saya meninggal karena anak saya, insya Allah, cucu saya, insya Allah akan bertemu dengan ulama. Mereka ulamanya pada masa yang akan datang. Mereka akan tampil untuk memberikan cahaya kepada kita semua. Saya menggarisbawahi satu hal tadi di awal kalimat ya Kang Budi. Ini Kang Budi dari Panas Dalam ini. Sesepedahan, ayo di Zoom dia pakai topi sepeda apa enggak ya? Nah, yang saya garis bawahi Ustadz tadi pola hidup kita yang hedonis sampai kita takut berkurban, takut habis, takut tidak punya uang. Padahal Nabi Ismail itu satu-satunya anak, yang satu-satunya yang belum hadir Nabi Ishak, belum lahir Nabi Ishak karena pengorbanan Ismail menghadirkan Ishak. Dalam persepsi saya begitu. Dan orang Yahudi nggak suka, masa gua lahir gara-gara pengorbanan lu gitu gitu ya. Nah itu dibalik akhirnya Ismail lahir sesudah Ishak. Ada cerita seperti itu. Nah Ismail ini anak satu-satunya. Nabi Ibrahim tahu itu anak satu-satunya. Terus Kang Idik, kalau itu disembeli habis sudah. Tidak ada lagi anak. Yang dikhawatirkan dari hadirnya anak, dari ketidakhadiran anak adalah ajaran tauhid yang tidak sampai ke akhir zaman. Itu yang tidak dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim. Nah terus diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Dan saya yakin Nabi Ibrahim tahu, yakin dengan tauhidnya. Kalau Allah yang nyuruh, pasti kekhawatiran ini tidak perlu ada. Masa lalu bagi kita adalah sesuatu yang ridho kita lalui. Sekarang bagi kita adalah masa yang ikhlas kita jalani. Nanti bagi kita bukan harapan, tapi keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Sudah, tidak ada masalah dalam hidup. Ya kan? Bagaimana bisa seperti itu? Hedonismenya dihilangkan. Orang yang hedon tuh takut kan? Takut tidak makan. Itu takut barangnya rusak. Takut suami sama orang lain. Itu hedon itu. Nah, prinsipnya kalau ibadah kan mau suami dikasihin sama orang lain oleh Allah, mau enggak, terserah gimana Allah kan itu kalau tauhid. Kalau ibu-ibu kan di sini masih takut ya Ustadz Saiful Huda, takut Ustadz Hasim ya suami diambil orang lain tuh. Tuh Pak Rusli, Pak Rusli si Kumbang dulu dilarang diambil oleh orang lain, sekarang sama ibu sama ibu dipersilakan mau enggak Pak kalau menikah lagi, kata bapak aduh udah gak kuat udah nggak bisa. Nah ada rasa takut kehilangan dunia ini yang hedonisme. Artinya apa, Bu Yanti, yang harus kita tumbuhkan, Kang Adang Saifullah, yang harus kita tumbuhkan? Mengerti tentang beratnya akhirat. Kalau sudah tahu tentang beratnya akhirat, Masya Allah, saya pernah ceritakan di ruangan ini juga, seorang tukang kayu yang siap menjaga raja sepanjang 40 hari di kuburannya. Karena dia mendapatkan janji untuk mendapatkan setengah dari harta raja itu. Akhirnya dia tinggal di kubur. Pas keluar di keprokan setelah 40 hari. Wah ini kaya raya ngedadak nih tukang kayu ini. Dan tukang kayu ini menolak, tidak mau menerima harta raja itu. Kenapa? Malaikat nanyain sama saya. Dia rajanya ditanya, ya dianya ditanya. Dia ditanya tentang kampaknya dari mana. Kampaknya dipakai apa. Belinya berapa. Terus. Urusan kampak aja nggak selesai 40 hari katanya. Keluar dia. Urusan kampak aja ya Kang Adang sudah riuh gitu, sudah ripuh, apalagi setengah dari harta kerajaan itu, Masya Allah. Kalau kita mengerti tentang nggak usah akhirat, pertanyaan di barzah saja, pertanyaan di sana. Yang saya tidak tahu soalnya yang mana ya, karena belum ada yang membocorkan soal pertanyaan di kubur. Wallahu alam. Kira-kira kita sanggup nggak bertanggung jawab di alam sana? Kalau kita mengerti, saya yakin ajakan hedonisme itu kan melalui iklan ya Ustadz Ahmad, melalui iklan yang merusak mata kita, yang menjadi penyakit ain ini Kang Ali Misri. Kita punya penyakit ain dengan ada sepeda baru nih namanya Bromtom, beli cuma gaya ternyata Kang Budi itu puluhan juta tuh beli sepeda itu. Enggak, kalau dia mah memang hobi sepeda dari orokennya sepedahan itu. Ini jadi Masya Allah. Nah,
Iklan itu ya, Kang Dadang Kusnadi, iklan itu betul-betul merusak mata yang akhirnya membuat kita hedon dan kita melupakan akhirat. Kebetulan yang kita lihat sekarang dunia. Karena itu, wabtagi fima atakallah darul akhirah. Harapkan dengan kuat ya kebahagiaan akhirat. Perjuangkan kebahagiaan akhirat itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam urusan dunia, Sarifah hanya disebut wala tansa, jangan lupa. Artinya tidak harus kuat-kuat kita mengingat dunia karena kita berpijak di atas dunia ini. Wallahu alam. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail adalah rasa cinta Allah. Bagaimana takarub, pengorbanan kita kepada Allah, ini akan membuat Allah semakin mencintai kita. Itu akhirnya Ismail mau memberikan dirinya untuk disembelih. Sebelum disembelih digoda oleh setan. Bapak kamu kacau, tak Ibu Emilia. Bapak kamu kacau, jeng main pencit segala, Kang Dadang. Bapak kamu kacau, katanya. Ya, saya dilempar oleh Ibrahim. Istrinya digoda juga, dilempar oleh Hajar, dilempar oleh Sarah. Ini yang saya garis bawahi, Ustaz Ahmad. Mereka beribu, bapak, anak, kompak ngusir setan. Tah, eta juara. Ibu rajin ngezoom, anak rajin ngaji, bapak gaple di pos. Ayah salah satunya. Bapak ngaji, anak ngaji, ibu ngagosip. Ibu ngaji, bapak ngaji, anak. Dugem. Sampai kemarin ada di Cirebon ya, siapa? Vina ya, yang meninggal karena pemerkosaan rame-rame itu. Anak-anak remaja itu, Masya Allah. Kenapa sih? Apakah dia anak-anak orang jelek? Enggak. Ini catatan saya nih hadirin. Boleh jadi anak-anak yang memperkosa rame-rame, memperkosa rame-rame, memperkosa Vina itu, boleh jadi anak dari keluarga baik-baik. Hanya keluarganya melakukan KDRT. KDRT itu apa? KDRT itu bukan istri digaplok suami atau suami digaplok istri. Ketika suami tidak mencari harta halal untuk keluarganya, dia memberikan kejahatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ketika istri memperlakukan suami tidak ikhlas, ketika suami minta kopi, mah kopi, aki-aki ngopi weh hayo. Ada bahasa seperti itu, sudah lain ceritanya. Itu sudah KDRT. Menurut saya kalau saya digaplok hari ini mungkin datang trauma gaplokan. Tapi kalau saya diberi harta halal, istri saya kasih harta haram, maka istri saya sedang saya berikan, sedang saya tabungkan untuk nanti dibuka oleh istri dan anak-anak sesuatu yang buruk untuk mereka. Jauh lebih dahsyat daripada digaplok. Kan itu. Atau kata-kata buruk yang sekarang saya sampaikan, itu saya sedang menanamkan kejahatan kepada anak-anak. Saya sedang menanamkan kejahatan yang suatu saat anak-anak kita akan menjadi anak-anak jahat ya. Nah itu. Jadi pengorbanannya apa Ustaz Yaman? Ya menurut saya pengorbanannya berjuang meskipun mungkin tidak dengan jumlah yang banyak, hadirkan harta yang halal. Berjuang mungkin tidak dalam bahasa yang memuaskan jiwa, tapi tidak dengan bahasa yang haram. Berjuang, ibu masak hartanya halal, rezeki dari suami halal, semuanya halal sudah, tapi ibu masaknya bari kehel itu bisa jadi buruk itu buat keluarga masakan ibu. Iya kan? Karena kita akan menanam sesuatu yang buruk di masa yang akan datang. Nabi Ismail mungkin mendapati suasana yang paling tidak berperi kemanusiaan, tapi hadir dari keikhlasan. Maka hadir juga pengorbanan itu menjadikan kita semua sekarang ini beriman kepada Allah. Tadi Ustaz Ahmad menyampaikan tentang pernyataan Nabi Yakub, ya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Karena mereka tidak cukup beriman kepada Allah, jadi tidak mengatakan Allah, tapi Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Sampai akhirnya diajarkan tentang keberadaan Allah. Masya Allah. Nah, kita juga mungkin awalnya tidak cukup kenal dengan Allah. Karena itu saya katakan, sholat itu wajib. Untuk siapa? Buat kita yang beriman, tapi dengan kadar perkenalan yang pas-pasan. Hanya kenal saja Allah ada Maha Kuasa, Maha Agung. Ketika kita kenal namanya, kita sholat, akhirnya kita kagumi Allah, ternyata benar ya, gara-gara saya sholat. Ada kan gitu ya?
Gara-gara saya sholat itu, ya Allah, rizki itu datang. Saya sudah berapa tahun ini sholat duha, ya Allah, rizki nggak berhenti-berhenti kan itu ya. Setelah sholat muncul, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, maka sholatnya sudah bukan kewajiban. Tapi sudah ungkapan komunikasi kepada yang dikenalinya. Kemudian kagum kepada Allah, maka sholatnya juga bukan hanya sekedar komunikasi. Sholatnya sudah menjadi upaya memuliakan Allah dengan merendahkan diri. Itu sholat. Kalau sudah kagum dan jatuh cinta kepada Allah, maka sholatnya adalah ungkapan kerinduan diri kepada Allah. Dan kalau sudah rindu kepada Allah, maka sholatnya adalah perjuangan untuk bisa mendapatkan liqa Rabbi pada saatnya. Bertemu dengan Allah pada saatnya. Nabi Ismail Ibrahim sudah merasakan pertemuan itu. Sehingga pasrah. Buat Nabi Ibrahim penyembelihan Ismail nggak aneh. Ya Kang Budi ya, nggak aneh. Kenapa? Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup. Nggak aneh itu. Iya kan? Ah, dipencit mah saya jadi bakar hidup. Masa disembelih apa namanya? Bahaya? Enggak lah. Kalau Allah yang nyuruh kan itu. Nabi Ibrahim pernah merasakan itu Kang Sulwan. Jadi dia nggak takut lagi menyembelih Ismail. Tapi buat Hajar ini sangat berat sekali. Buat Hajar sangat berat sekali. Karena Hajar hanya mengalami satu hal ketika disimpan di sebuah padang tandus. Itu saja. Ya. Nah tapi kalau sudah Hajar sudah kenal dan merindukan Allah. Paling tidak kenal lah bahwa Allah Maha Bijaksana Pengasih Penyayang. Sudah berserah kepada Allah. Nikmat sekali. Nah hadirin yang berbahagia, ingin tentram hidup, kenali Allah. Pelajari terus, kagumi Allah. Rindukan terus sampai kita jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, Kang Sulwan, Masya Allah. Mungkin sholat kita pun sholat sono. Mungkin belum tidak akan seperti saya, sholat yang ditunda-tunda. Sholat ke durcong, bukan hanya durcong, sebelum adzan sudah duduk kita. Kenapa? Pengen cepet. Sehingga nonton bioskop, Pak. Nonton bioskop, nonton di bioskop, bukan nonton bioskop. Nonton di bioskop film yang box office. Misalnya yang diperankan oleh Pak Budi Ipon ini. Budi Sapeda lah. Tentang siapa? Dilan ya. Dilan. Oh, dia memerankan dalam film Dilan. Nah, sebelum pintu dibuka kita sudah nunggu di pintu kan? Pas dibuka, masuk. Sama seperti kita masuk ke Masjid Nabawi di hari-hari biasa. Sebelum subuh, sebelum azan awal itu Masjid Nabawi masih ditutup dulu. Itu nunggu semua di gerbang Masjid Nabawi. Pas dibuka, lari semua ke dalam. Seperti itu. Dan mungkin kalau kita sudah rindu kepada Allah, kita akan merasakan hal yang luar biasa. Indahnya melepas kerinduan. Tah, etah. Mudah-mudahan ibadah kurban kita menjadi ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Terus Allah berikan hidayah kepada kita. Tahu-tahu kita rindu aja kepada Allah. Caranya, saya akan buang 3 juta harta saya akan buang 4 juta harta saya untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Dia belikan kambing, dan ingat kambingnya jangan nawar ya. Mang, sabar eta domba. Begang leutik domba teh. Ya, 5 juta, 5 juta domba teh. Ini mahal, nggak usah ditawar, beli aja. Yang penting kan tadi kata Ustadz Ahmad, ketakwaannya. Ustadz, gimana kalau kita menyembelih kelinci yang sebesar kambing? Soalnya di sini ada kambing sebesar kelinci kecil-kecil. Tidak apa-apa, kecil-kecil juga kelinci daripada yang besar. Kecil-kecil juga kambing daripada yang besar kelinci. Tetap aja menyembelih kambing. Terus ada yang nanya ya, Kang Adang Saifullah kepada saya, Ustadz, kurbannya di tempat Ustadz domba semua? Iyalah, di tempat saya domba semua. Ustadz Yaman, saya tidak menyembelih sapi. So, saya meskipun boleh ya, boleh secara hukum boleh menyembelih sapi. Saya hanya membayangkan, seandainya waktu disembelih Nabi Ismail berubah jadi sapi, kebayang tuh beratnya anak Ibrahim. Jadi seperti itu kan dilahun. Nah, itu. Jadi saya ingin di situ saja berdirinya di koridor kambing saja. Subhanallah. Nah, sahabat, selamat melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan kurban kita menjadi kurban terbaik meskipun tidak terbesar. Menjadi kurban paling ikhlas meskipun mungkin tidak paling mahal. Menjadi kurban yang paling bersih, yang membersihkan sifat-sifat hayawaniah kita, sifat-sifat kebinatangan kita,
Meskipun mungkin, insya Allah, yang kita sembelih tidak kita saksikan, ya kan? Karena disembelihnya di Palestina misalnya, seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Selamat melaksanakan ibadah kurban, selamat yang sedang berhaji. Sudah ada ini jemaah haji yang ikut nge-zoom sekarang ini, ya kepada jemaah yang sekarang sedang berada di Mekah, sudah berada di Mekah. Mudah-mudahan perjalanan ibadah hajinya mabrur, zawadakumullahu taqwa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan bekal ketakwaan bagi jamaah semua. Dan kalau mau saya doakan semoga pulang ke tanah air dengan selamat. Saya takut ya, selamat fisiknya tapi tidak selamat yang lainnya gitu kan. Apapun keputusan Allah, mau pulang lagi ke tanah air atau pulang langsung kepada Allah dari sana, mudah-mudahan tetap dalam kondisi husnul khotimah. Karena bagi saya, bagi kita mungkin sama, hidup itu nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Karena hidup adalah berdaya dan berupaya. Karena kita tidak ada daya, tidak berupaya, Kang Budi, berarti kita tidak ada hidup, nggak ada masalah. Meninggal tidak ada masalah. Karena hidup kita semuanya diatur oleh Allah. Jadi buat jemaah nih yang sekarang hadir di ruang Zoom ini, tak usah khawatir lah ya, insya Allah. Pulang ke Indonesia, Alhamdulillah. Pulangnya langsung ke Allah, Alhamdulillah. Itu saja, mohon maaf dari saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم